warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai usulan peningkatan efisiensi operasi pada UMKM Pentol Kriwil QQ yang ada di Kota Jambi, yaitu yang analisis strategi operasi, kapasitas, layout, persediaan, kualitas, dan produktivitas pada usaha kuliner pentol berbahan dasar tepung sagu dan daging ayam di Kota Jambi. Mari kita simak video berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan dari hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan analisis. Teman-teman bisa lihat hasil dari diskusi kami yaitu mengenai tentang Pentol Kriwil QQ. Jadi Pentol Kriwil QQ adalah UMKM kuliner asal Jambi yang menjual pentol bertekstur kenyal dan bentuk khas dengan nama kriwil dan berbagai level rasa pedas. Lalu usaha melayani penjualan langsung dari lokasi maupun keliling ke area sekolah, kampus, dan pemukiman, serta menerima pesanan lewat WhatsApp dan media sosial lainnya. Selanjutnya pastinya ada tujuan analisisnya dong. Jadi tujuan analisis yang kami lakukan yaitu mengetahui penerapan manajemen operasi pada usaha ditinjau dari strategi operasi, kapasitas, layout, persediaan, kualitas, dan produktivitasnya guna merumuskan langkah peningkatan efisiensi. Nah, mengapa sih analisis itu penting? Yang pertama, teman-teman bisa lihat harga jual rendah. Nah, dari yang kami dapatkan, pentol kriwil QQ itu sebesar Rp500 per piece untuk efisiensi biaya ketat. Selanjutnya yang kedua yaitu permintaan area tinggi untuk kapasitas dan layout yang optimal. Selanjutnya yang ketiga, bahan baku mudah rusak butuh pengendalian persediaan yang disiplin dan optimal. Yang keempat, konsistensi rasa menentukan loyalitas pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil usaha mengenai Pentol Kriwil QQ. Jadi Pentol Kriwil QQ merupakan UMKM mikro yang berfokus pada penjualan pentol dengan harga terjangkau, namun tetap menjaga kualitas dan pelayanan. Struktur organisasinya yang pertama, pemilik usaha mengelola modal, bahan baku, dan pengawasan operasional. Yang kedua, bagian produksi, yaitu meracik adonan, membentuk, dan merebus pentol. Yang ketiga, yaitu penjualan keliling, memasarkan dan menjual langsung ke konsumen dari tangan ke tangan. Alur kerjanya teman-teman bisa lihat, yang pertama pastinya dari pemilik, lalu yang kedua selanjutnya next ke bagian produksi, yang ketiga lanjut next ke penjual keliling, dan yang terakhir menuju ke konsumen. Nah, lokasi yang digunakan yang pastinya di kota kita ini yaitu lokasi Jambi, segmennya yaitu pelajar dan masyarakat Jambi. Kapasitas desainnya yang sudah kami analisis dan kami wawancarai yaitu sebesar 2.000 pentol per harinya. Lalu jam operasionalnya kurang lebih dari jam 8 sampai jam 10 per harinya. Next, kita lanjut yang ketiga yaitu produk utama. Jadi produk utama ini semua produk dijual seharga Rp500 dengan bahan baku yang berkualitas pastinya. Yang pertama ada pentol original. Jenis yang pertama ini rasanya gurih, khas, tekstur kenyal, menu favorit pelanggan. Harganya juga Rp500. Yang kedua ini bentuknya unik dan tekstur kriwil, memiliki ciri khas usaha. Harganya juga Rp500 per piece. Selanjutnya jenis ketiga ada pentol keju, yang mana isinya pastinya keju dan memiliki rasa gurih dan creamy. Harganya juga Rp500 per piece. Selanjutnya jenis yang keempat ada pentol telur, isinya pastinya telur dan memiliki ukuran yang lebih besar dan pastinya lezat untuk di kalangan konsumen. Selanjutnya jenis yang kelima yaitu pentol tahu, yang mana perpaduan tahu dan adonan. Isinya sangat gurih dan lembut. Harganya juga sama seperti jenis lainnya yaitu sebesar Rp500 per piece. Selanjutnya kita masuk ke analisis strategi operasi. Dari hasil diskusi kami ada 4 dimensi cost, yaitu dimensi cost, quality, delivery, dan flexibility. Teman-teman bisa lihat cost itu apa sih? Cost itu adalah biaya yang mana mengelola pengeluaran secara efisien.
yang di dalamnya ada beli bahan di pasar dalam jumlah tertentu dan tenaga kerja yang minim, serta produksi sesuai kebutuhan harian dengan agar harga jual tetap Rp500 per piece-nya. Selanjutnya quality atau kualitas, yang mana bahan baku segar dan terpilih, kebersihan alatnya juga harus terjaga, takaran bahan harus konsisten agar rasa tidak berubah-ubah antar produksinya. Selanjutnya ada delivery, yaitu ketepatan. Pastinya di setiap produk disiapkan sebelum jam jual. Penjual keliling membawa stok yang cukup agar tidak kekurangan stok. Pengemasan rapi dan higienis saat sampai ke pelanggan. Yang terakhir yaitu flexibility atau fleksibilitas, yang mana variasi 5 jenis tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu produk dan levelnya pedas. Jumlah produksi disesuaikan naik atau turunnya permintaan pasar, hasil dari forecasting atau ramalan menurut prediksi pemilik yang punya pentol free will QQ. Selanjutnya next ke analisis kapasitas, yang mana kemampuan usaha dalam memenuhi permintaan harian. Teman-teman bisa lihat di sini kami dari hasil wawancara kami, kapasitas desain pentol per harinya yaitu sebanyak 2000 piece atau unit. Selanjutnya ada kapasitas efektif pentol per harinya yaitu sebanyak 1800. Lalu output aktualnya pentol per harinya yaitu sebanyak 1600 pentol. Selanjutnya formula utilisasinya. Nah, teman-teman bisa lihat utilisasi rumusnya yang pertama yaitu output aktual lalu dibagi dengan kapasitas desain lalu dikali dengan 100%. Dari yang setelah saya kasih tahu tadi, diketahui bahwasanya output aktualnya yaitu sebesar 1600 per pentol per hari lalu dibagi dengan 2000 itu kapasitas desain pentol per harinya lalu dikali dengan 100%, teman-teman bisa lihat dapatlah 80%, menunjukkan usaha telah menggunakan sebagian besar kapasitas produksinya meski masih ada kapasitas yang belum termanfaatkan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada formula efisiensi. Efisiensi itu sendiri rumusnya output aktual lalu dibagi dengan kapasitas efektif lalu dikali dengan 100%. Sedangkan yang tadi yang utilisasi output aktual lalu dibagi dengan kapasitas desain. Sedangkan efisiensi output aktual lalu dibagi dengan kapasitas efektif. Yaitu masukkanlah setelah yang telah kita ketahui 1600 lalu dibagi dengan 1800. 1800 itu didapat dari kapasitas efektif pentol per harinya lalu dikali dengan 100%, dapatlah 88,8%. Hal itu menunjukkan bahwa proses produksi berjalan cukup efektif terhadap perusahaan atau kapasitas efektif meskipun masih terdapat hambatan operasional. Next. Baik, pada saat kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis layout tata letak produksi mengikuti urutan proses atau proses layout. Yang pertama itu dari terima bahan baku, selanjutnya menuju ke persiapan dan penimbangan, selanjutnya pengadonan dan pembentukan, selanjutnya perebusan dan penirisan, selanjutnya pengemasan, dan yang terakhir itu ada penjualan. Kelebihan layout saat ini, yang pertama itu ada alur produksi teratur dan sistematis. Yang kedua, mudah diawasi pemilik usaha. Yang ketiga, waktu perpindahan bahan singkat. Yang keempat, biaya operasional relatif rendah. Yang kelima, cocok untuk skala UMKM. Kekurangan layout saat ini, yang pertama itu ada area produksi sangat sempit. Yang kedua itu penyimpanan berdekatan dengan produksi. Yang ketiga, rawan kemacetan alur saat pemesanan ramai. Yang keempat, kapasitas sulit ditingkatkan. Yang kelima, pemisahan area kerja belum optimal. Next. Selanjutnya itu ada analisis persediaan. Pengendalian bahan baku dengan menggunakan metode FIFO and EOQ. Sistem FIFO, first in first out. Bahan baku yang pertama masuk digunakan lebih dahulu. Bahan mudah rusak, daging, telur, tahu, keju disimpan di lemari pendingin. Bahan tahan lama seperti tepung, bumbu disimpan di rak tertutup. Adanya sistem ini untuk yang pertama itu ada untuk mengurangi risiko bahan kadaluarsa. Yang kedua, menjaga kualitas bahan baku. Yang ketiga, mengurangi pemborosan persediaan. Yang keempat, mempermudah pengendalian stok. Pencatatan stok masih manual dikurang, belum ada jadwal pembelian tetap.
Perhitungan EOQ dikurang daging ayam. Itu ada rumusnya, bisa dilihat di PPT. 2 dikali 1.200 dikali 50.000 dibagi 5.000 dapatnya 155 kg. Itu berarti EOQ per pemesanan. Selanjutnya itu ada ROP atau pre order point, itu sudah tersedia, itu 3,3 kilo. Selanjutnya safety stock juga ada 7 kilo. Berarti frekuensi pemesanan kurang lebih 8 kali per tahun dengan EOQ biaya pemesanan dan penyimpanan bahan baku dapat ditekan lebih efisien dibanding pembelian tanpa perhitungan. Next, analisis kualitas, jenis, dan frekuensi catat produk di bulan Januari sampai Juni 2026. Yang pertama itu adonan tidak tercampur merata, dapat dikatakan itu kadang. Bentuk pentol tidak seragam, itu dapat dikatakan itu juga kadang. Pentol terlalu lembek, itu dapat dikatakan jarang. Kemasan kurang rapi, itu juga jarang. Jadi akar masalah atau SOP, belum ada standar operasional prosedur atau SOP produksi. Takaran bahan dan waktu perebusan belum distandarisasi sehingga hasil pencampuran adonan dan bentuk pentol kadang bervariasi. Penerapan SOP dan pengendalian kualitas berkala dapat menjaga konsistensi rasa dan bentuk produk secara berkelanjutan. Selanjutnya ini ada analisis produktivitas. Tren produktivitas tenaga kerja porsi per jam pada bulan Januari sampai Juni 2026. Dapat kita lihat pada bulan Januari itu letak di bawah itu 1,0 itu bulannya. Berarti bulan Januari itu kita dapat produktivitas di atas 5. Di atas 5, di bawah 6 itu berarti satu orang dapat membuat 5,8 porsi per jam. Selanjutnya pada bulan Februari itu di atas 5, naik sedikit ada 5,4 porsi per jam. Pada bulan Maret itu di atas 4, di bawah 5, dapat dikatakan 4,5 porsi per jam. Pada bulan April dapat dikatakan di atas 5 itu 5,2 porsi per jam. Pada bulan Mei dapat dikatakan itu di atas 6,2 porsi per jam. Pada bulan Juni ini naik dia, dapat dikatakan di atas 6,4 porsi per jam. Jadi kenaikan produktivitas Juni dibanding Januari naik peningkatan 13%. Produktivitas sempat turun pada bulan Maret akibat bulan Ramadan, lalu naik kembali April sampai Juni seiring bertambahnya pelanggan. Total pendapatan Januari sampai Juni mencapai 87,5 juta. Oke, pada saat kali ini itu ada 4 akar masalah operasional yang menghambat kelancaran produksi dan konsistensi mutu. Dari segi layout itu ada area produksi sempit dan tidak terpisah, penyimpanan berdekatan dengan area produksi dan pengawasan memicu penumpukan barang dan menghambat pergerakan pekerja saat pemesanan ramai. Dan selanjutnya dari segi persediaan itu pengendalian stok masih manual, belum ada jadwal pembelian dan pencatatan stok yang konsisten sehingga beresiko kelebihan maupun kekurangan bahan baku. Dari segi kualitas itu mutu produk belum konsisten, adonan tidak tercampur merata dan bentuk pentol tidak seragam masih kadang-kadang terjadi akibat percampuran manual. Yang dari segi proses belum ada SOP produksi. Takaran bahan dan waktu perebusan belum distandarisasi sehingga tekstur pentol kadang terlalu lembek. Oke, selanjutnya itu solusi yang diusulkan atau 5 langkah perbaikan operasional yang saling terkait. Yang pertama itu ada perbaikan layout, itu ada pisahkan area simpanan produksi. Yang kedua itu ada tata ulang posisi alat sesuai alur kerja. Terus ada sediakan area khusus pengemasan.
Terus di bagian kendali persediaan itu ada pertama itu disiplinkan sistem FIFO, yang kedua ada terapkan EOQ dan titik pemesanan ulang, terus ada siapkan safety stock 7 kg. Terus di bagian ketiga ada peningkatan kualitas, yaitu ada susunan SOP, resep, dan takaran. Lanjut ada cek bahan baku sebelum produksi. Terus ada periksa produk sebelum dijual. Terus di bagian keempat itu ada efisiensi proses. Yang pertama itu ada tata urutan kerja lebih teratur. Lanjut ada bagian tugas kerja secara jelas. Terus ada siapkan bahan sebelum produksi. Terus yang kelima ada naikkan produktivitas. Itu yang pertama ada tambah variasi produk. Yang kedua ada perkuat promosi media sosial. Terus yang terakhir ada catat penjualan secara rutin. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi yang pertama itu ada usaha setelah memiliki sistem operasional cukup baik meskipun dijalankan dalam skala UMKM dengan fasilitas sederhana, ditandai utilisasi 80% dan efisiensi 88,8%. Terus yang kedua ada strategi biaya kualitas, ketepatan penyerahan, dan fleksibilitas sudah diterapkan cukup baik dalam mendukung operasional harian. Yang ketiga adalah produksi masih sederhana atau sudah mengikuti alur proses namun area produksi sempit dan ruangan penyimpanan terbatas. Yang keempat ada sistem FIFO sudah diterapkan pada persediaan namun pengelola stok masih dilakukan secara manual. Yang kelima ada kualitas produksi cukup terjaga namun bentuk dan tingkat kematangan produk kadang belum konsisten karena belum adanya SOP baku. Yang terakhir ada produktivitas dan pendapatan usaha menunjukkan tren meningkat selama Januari sampai Juni 2026 dengan kenaikan produktivitas 13% pada Juni. Next, saran implementasi atau langkah konkret yang dapat diterapkan usaha. Yang pertama itu ada menata ulang layout produksi agar proses kerja lebih lancar dan area kerja lebih nyaman. Terus ada membuat sistem pencatatan persediaan penjualan secara rutin. Terus ada menjaga konsistensi kualitas produk melalui standar resep dan pengawasan proses. Terus ada menambah peralatan produksi secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas. Terus lanjut ada memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk memperluas pasar. Dilanjutkan ada melakukan evaluasi operasional secara berkala. Yang terakhir ada meningkatkan pelayanan agar pelanggan tetap loyal. Nah, dengan yang kami presentasi tadi dapat juga tuh dengan menata ulang layout, mendisiplinkan sistem persediaan FIFO dan EOQ, menetapkan SOP berkualitas, serta memperluas promosi. Pentol Freewheel QQ berpotensi menaikkan efisiensi dari 8,8% menuju kapasitas desain penuh dan menjaga tren produktivitas yang terus meningkat. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan kami untuk mempresentasi dan memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.